warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dan selalu. Seiring perputaran waktu, tidak terasa pergantian hari demi hari, bulan demi bulan, kita sekarang berada pada akhir daripada tahun 1442 Hijriah. Sebentar lagi kita berpindah kepada tahun 1443, yang mana pada hakikatnya itulah perpindahan tahun itu yang menjadi perpindahan tahunnya umat Islam. Dahulu di zaman Sayyidina Umar, orang berembuk bahwa Yahudi punya kalendernya masing-masing, Nasrani juga punya kalendernya masing-masing, lalu Islam tidak ada kalendernya. Selama ini Islam itu berpatokan pada tahun berdasarkan kejadian. Tahun di mana kejadian itu paling menyedihkan Nabi disebut dengan Amul Khuzni. Tahun di mana pasukan bergajah hendak menyerang Ka'bah disebut dengan Amul Fili. Tahun di mana Makkah itu banjir sampai separuh Ka'bah itu tenggelam disebut dengan tahun-tahun berdasarkan kejadiannya. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu haruslah kita juga berembuk untuk memilih di mana kira-kira kita mengambil tahun 1 Hijriah. Lalu para sahabat mengatakan, bagaimana kalau tahun 1 ditetapkan berdasarkan tahun diangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi? Lalu ada lagi yang berpendapat, bagaimana kalau tahun diangkatnya tahun Islam dijadikan patokan adalah tahun di mana Rasulullah di Isra wal Mi'rajkan? Ada lagi yang mengatakan, bagaimana kalau tahun 1 ditetapkan pada tahun kelahirannya Nabi? Sehingga muncul pendapat lagi, ide dari Sayyidina Ali mengatakan, bagaimana kalau tahun yang kita gunakan adalah tahun yang terhitung sejak umat Islam ini hijrah meninggalkan Makkah ke tanah Madinah, sehingga disebut dengan tahun Hijriyah. Jadi yang diterima dari semua itu adalah idenya Sayyidina Ali. Jadilah sekarang 1442 tahun yang lalu ketika Rasulullah berhijrah. Kata Allah di dalam Al-Quran, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu tercatat di dalam kitab Allah ada 12 bulan. Yang saya maksudnya adalah bulan Qamariyah. Ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang haram. Ada 4 bulan haram. Haram dalam bahasa Arab bisa berarti terlarang, bisa berarti mulia. Jadi haram itu kadang-kadang artinya dilarang, kadang-kadang artinya mulia. Kalau kita bilang
Makanan haram berarti makanan yang terlarang, makanan yang buruk. Minuman haram, pekerjaan haram, perbuatan yang haram itu berarti buruk. Kalau kita bilang Masjidil Haram, tidak mungkin kita bilang artinya buruk. Masjid Haram, bahkan Makkah dan Madinah disebut dengan Haramaini, dua yang haram. Haramain, dua yang haram. Makna haramnya adalah berarti mulia. Jadi haram itu kadang berarti terlarang, kadang berarti mulia. Lalu apa maksudnya Allah mengatakan di dalam 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Di satu sisi, dari sisi terlarangnya, pada 4 bulan itu menurut sejarah dilarang seseorang berperang. Orang-orang Arab itu gemar, sehingga pada saat tiba bulan haram dilarang orang berperang, dilarang saling bertumpahan darah, dilarang boikot memboikot dan lain-lain sebagainya. Banyak larangan di dalam bulan haram itu sehingga disebut bulan haram, bulan yang terlarang. Pada arti yang lainnya, bulan haram itu juga berarti bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Kenapa demikian? Sebab pada bulan Ramadan kita sering mendengar bahwa orang-orang yang berbuat baik di dalam bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Sering kita dengar bahwa orang yang sholat dalam bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan sholat di luar bulan Ramadan 70 kali lipat. Ternyata di bulan haram kebalikan daripada bulan Ramadan. Hanya saja jarang kita sering diingatkan, tidak sering diingatkan tentang ini, bahwa kalau Ramadan pahala dilipat gandakan, kalau bulan haram dosa yang dilipat gandakan. Sehingga ulama mengatakan satu kali orang berjudi di dalam bulan haram, maka seolah-olah nilainya 70 kali berjudi di luar bulan haram. Dan lain-lain sebagainya, perbuatan-perbuatan dosa itu dinilai 70 kali. Bulan haram itu 3 berdempetan, satu yang berpisah. Yang berdempetan itu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Yang berpisah itu adalah bulan Rajab. Jadi Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab sendirian, yang 3 ini bersambung 3 bulan berturut-turut. Orang Arab tidak pernah berperang di bulan itu, tidak saling menumpahkan darah, karena mereka tahu bahwa satu kali perbuatan dosa pada saat bulan itu dinilai 70 kali lipat, 70 kali lipat dosanya lagi. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah melewati 1 bulan haram yang pertama, Zulqaidah sudah selesai. Kemudian masuklah kita kepada bulan Zulhijjah. Sebentar masuk ke bulan Muharram, yang mana di antara 2 bulan haram ini, 2 di antara bulan haram ini itu diapit oleh 2 hari raya. Diapit oleh 2 hari raya. Sehingga muncul kebiasaan yang kata Guru Farid Wajdi mengatakan beliau pun kurang faham dari mana asal kalimat bulan terjepit. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bulan tercipi atau bulan terjepit, karena antara 2 lebaran, Guru Farid pimpinan pesantren Mangkoso juga mengatakan saya juga kurang faham dari mana orang mengambil istilah bulan terjepit, sehingga orang rata-rata tidak mau berkegiatan di situ karena dianggap bulan itu terjepit, padahal yang benar adalah bulan yang terapit. Nah, saya ulangi, kata beliau bukan bulan yang terjepit, tapi bulan yang terapit, bulan yang diapit. Kalau bulan terjepit itu artinya buruk, segala yang dilakukan di situ menjadi buruk. Sementara kalau kita katakan bulan yang terapit, bulan yang diapit, itu artinya baik. Artinya apa? Bulan yang diapit oleh 2 hari raya.
Hari raya itu bagus mengapit 1 bulan yang ada di tengahnya itu. 2 bulan yang ada di tengahnya diapit oleh hari raya. Sehingga orang-orang yang meniatkan baik pada waktu itu, maka sungguh jadi baik. Tapi kalau sudah menjadi darah daging di dalam diri manusia dan pemahamannya mengatakan bahwa itu bulan terjepit, siapa yang melakukan kegiatan di situ sudah tidak ada lagi tidak baik jadinya. Sehingga kita tahu bahwa sebelum Ramadan itu banyak orang menikah, tapi antara Ramadan sampai sekarang ini, sampai Lebaran lagi, itu tidak ada yang berani menikah. Kenapa? Masih memahami bahwa itu bulan-bulan terjepit, bulan yang mengandung satu makna yang konotasinya buruk. Padahal diarahkan pemahaman kita, kata Guru tadi, diarahkan pemahaman kita bahwa itu bukan terjepit tapi diapit oleh 2 kebaikan, sehingga itu pun bisa bernilai kebaikan di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan haram itu 3 berdempetan, 1 berpisah. Dijadikan bulan haram itu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ada juga lampu merahnya itu dosa. Supaya ada juga lampu merahnya itu pelanggaran-pelanggaran, supaya jangan sampai dilakukan di dalam bulan haram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bicara singkat-singkat saja. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat bahwa pada saat di yaumil mizan, pada saat manusia itu ditimbang amal baik dan buruknya, ditimbang kebaikan dan keburukannya, tidaklah ditimbang amal baiknya umatnya Nabi Muhammad kecuali Rasulullah berada di sampingnya. Rasulullah berada di sampingnya membantu memberatkan timbangan amalnya. Tidak ada orang yang mencintai kita lebih dari Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang peduli sama kita pada hari itu kecuali Nabi Muhammad. Orang yang kita peduli, begitu berbakti, begitu kita rendahkan diri kita di hadapan orang itu karena tingginya derajatnya di dunia, belum tentu akan peduli pada kita ketika timbangan amal baik kita sedang dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya orang yang tidak rela kalau ada satupun umatnya yang masuk neraka. Beliau tidak rela kalau ada satu umatnya yang lebih berat timbangan keburukannya. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kedukaan beliau adalah ketika beliau tidak mampu mensyafaati umatnya karena kesalahan umat itu sendiri. Rasulullah tidak mampu membantu seorang umat itu ketika umat itu sendiri tidak membantu dirinya. Bagaimana yang dimaksud bantu dirimu sebelum dibantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selama umat itu masih sholat sebagai perintah Allah, selama umat itu masih puasa di bulan Ramadan, selama itu pula Nabi Muhammad menolongnya. Tapi selama orang itu sudah meninggalkan sholat, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyafaati orang itu. Sehingga kenapa Rasulullah mensyafaati umatnya yang mana umat itu masih melakukan ketaatan kepada Allah sekalipun dosanya banyak. Tapi Rasulullah tidak mampu mensyafaati manusia yang memang sudah durhaka sejak awal kepada Allah. Nanti di sana baru minta syafaat. Padahal Rasulullah amat sangat sakit hatinya melihat umatnya masuk ke dalam neraka. Itulah kenapa ada zikirnya orang-orang di dalam neraka itu. Orang-orang di dalam neraka ada yang berzikir, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Manan. Orang padahal dalam neraka ini, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Manan. Ada zikirnya orang-orang di dalam neraka, yakni zikirnya orang-orang yang dulu sudah pernah sholat tapi dosa lainnya lebih banyak.
ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan. Dengan zikir itu kemudian Rasulullah bermohon supaya umatnya itu dikeluarkan daripada neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan daripada kultum yang singkat ini yakni mari kita bersama-sama menjaga kemuliaan daripada bulan haram ini, khususnya pada bulan Zulhijjah, yang mana 10 pertama terakhir bulan Zulhijjah itu sama nilainya dengan 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 pertama bulan Zulhijjah sama kedudukannya dengan 10 terakhir di bulan Ramadan. Bukan sama nilainya, tapi sama kedudukannya, sama-sama mulia dan harus dimuliakan. Ini sekarang kita sudah masuk pada hari-hari 10 Ramadan. Maka banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Kata Rasulullah, kalau mampu berpuasa 9 hari lamanya 9 hari. Kalau tidak mampu 9 hari, maka cukup Senin dan Kamisnya saja. Kalau tidak mampu Senin dan Kamisnya saja, ambil hari Tarwiyah dan hari Arafah. Hari Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tidak mampu dua-dua itu Tarwiyah dan Arafah, minimal jangan tinggalkan puasa Arafahnya. Bagi yang memang tidak mampu puasa, maka banyak-banyaklah beramal dengan amal-amal yang lain. Karena bulan haram berarti terlarang jika dia digunakan dalam perbuatan dosa, dan dia menjadi mulia kalau dia digunakan di dalam amal-amal baik, utamanya hari-hari sebelum lebaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita, meneguhkan iman kita, sehingga sedikit tapi istiqomah bisa kita lakukan dibanding langsung ibadah yang besar tapi hanya 1 kali seumur hidup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, minallahil musta'an wal tiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.